Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan menenangkan hati serta pikiran kita. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh, saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, sebab kita tahu bahwa banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Banyak juga rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua itu adalah Allah kita, Allah yang hidup, yang mampu menolong kita. Dan sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan, mari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pujian, ku bersyukur Bapa. Di dalam hidup
bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Seminggu lamanya Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terlebih pada saat ini, mungkin kami lelah, kami capek menghadapi dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang hidup, memampukan kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melewatinya. Sehingga saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah bukti cinta kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang hadir dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya. Engkau berkati hati kami, setiap pikiran kami. Izinkanlah kami fokus untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk membaca ayat petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasalnya pertama ayat 18. Saya akan membacanya yang pertama, nanti pada pengulangan kedua saya ajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Saya akan mulai, beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan bersama-sama, 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin untuk petunjuk hidup baru. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah manusia yang tak luput dari segala kesalahan dan juga dosa. Seringkali kebencian, kesombongan, iri hati, dendam selalu ada dalam diri kita. Kemarahan, emosi, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain yang kita lakukan. Jangan mengira bahwa kita karena kita adalah orang Kristen, orang yang percaya, tidak ada yang melakukan hal demikian. Tetapi saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, menyelidiki hati kita, pemikiran kita. Sepanjang minggu ini, kita telah mengecewakan hati Tuhan. Mari kita memeriksa hidup kita. Namun sebelumnya, kita akan merenungkan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian dari PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku.
kita semua untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Iya Bapa, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari segala kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau, aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Oleh karena itu, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan darah-Mu yang kudus, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulangku Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka akan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu ya Tuhan. Bukakanlah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka setiap kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka saya ajak kita semua untuk membaca ayat pertanggapan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan pada ayat yang pertama, Bapak Ibu di rumah ayat yang kedua, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-10. Saya akan memulai dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk pembacaan ayat bertanggapan, mari kita akan meresponinya, kita akan memuji Tuhan. Dari KPPK 357, bangunkan jiwaku yang lesu.
Ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah rohmu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunan. Berilah roh kebangunan-Mu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Ya, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang mulia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini oleh karena anugerah Tuhan. Tiada satupun yang kita dapat banggakan dalam kehidupan kita. Semuanya karena cinta Tuhan. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta tuntunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Karena kita tidak tahu begitu banyak godaan dan begitu banyak ancaman dunia yang ingin membuat hidup kita tergoda sehingga kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mari sebentar lagi kita dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, serta pikiran kita dengan memuji Tuhan. Engkau alasanku, ku hidup. Tiada satu
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau terus-menerus setia kepada kami. Hingga pada hari ini kami kembali lagi menikmati sabda-Mu melalui ibadah kami. Saat ini kami akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang berkuasa atas pikiran kami. Engkau yang bekerja dalam hati kami, supaya pada hari ini ya Tuhan, firman yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan bersama, bisa benar-benar bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini. Berkatilah juga jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang sertai mereka, dan menolong mereka memahami sabda-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 29. Sekali lagi nats perenungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 29. Saya akan membacakannya bagi kita dari sini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Sekali lagi di dalam Kejadian pasal 19 ayat 22 sampai 29. Saya akan membacakannya bagi kita. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang engkau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar.
Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tetapi Abram pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggakbalikan kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pemusnahan Sodom dan Gomora ini merupakan kisah yang selalu dikaitkan dengan dosa, penghakiman Allah, murka Allah, dan akhir zaman. Meskipun pemusnahannya ini hanya terjadi di Sodom dan Gomora, di dalam kota tertentu, tetapi tidak kalah dahsyatnya dengan pemusnahan yang dilakukan oleh Allah di zaman Nuh dan air bah. Bapak, Ibu, Saudara, selain dosa manusia pada zaman Nuh sehingga Allah mendatangkan air bah memusnahkan semua manusia kecuali keluarga Nuh, ini juga merupakan tanda bahwa Sodom dan Gomora ini dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai peringatan akan tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Allah oleh kasih karunia-Nya melaksanakan murkanya sekaligus kasih-Nya kepada umat manusia di dalam waktu yang bersamaan, di mana Sodom dan Gomora dimusnahkan dan dalam waktu yang bersamaan juga Lot diselamatkan. Maka dari itu hari ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu diselamatkan dari antara yang dimurkai. Bapak, Ibu, Saudaraku, budaya Sodom dan Gomora dalam kehidupan yang berdosa mereka sepertinya ini sudah menjadi legal di bangsa itu. Dan ternyata membuat banyak orang yang tertindas atas keberdosaan mereka. Sehingga dikatakan di sana banyak keluh kesah orang sudah sampai di telinga Tuhan. Ketika kita melihat dosa yang terus-menerus merajalela di kota itu, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau Tuhan berdiam diri. Segala sesuatu ada waktunya bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap setiap dosa dan kesalahan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana yang dikhotbahkan minggu lalu, bahwa Petrus mencatat tentang Lot ini sebagai orang benar. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7-9, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara, Lot adalah orang benar, tetapi Lot bukan pelaku kebenaran. Dia melihat dan mendengar kejahatan Sodom dan Gomora pada saat itu. Setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Dan itu membuat hati nuraninya menderita karena dia adalah orang benar. Tetapi dia tidak bertindak untuk meninggalkan kota itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar Lot ini terikat dengan keluarganya, terikat dengan kepunyaannya, harta kejayaan yang telah dibangunnya bertahun-tahun lamanya di kota Sodom dan Gomora. Sehingga terlalu berat baginya kalau dia harus meninggalkan kota itu. Sehingga dia rela menderita secara rohani, melihat keberdosaan bangsa itu. Asalkan dia tetap bersama-sama dengan kepunyaannya, bersama-sama dengan keluarganya. Sekalipun itu di tengah-tengah Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kota itu dalam keberdosaan mereka dan Lot masih berada di tengah-tengah itu, Allah sendiri yang mengutus malaikatnya untuk menjemput Lot, untuk mengangkat atau mengambil Lot dari sana, sekaligus memberikan penghukuman, penghakiman, murka Allah atas kota itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Lot ini memiliki konflik secara rohani terhadap keberdosaan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi Lot ini tidak memiliki solusi secara rohani. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya cukup kita mencintai Tuhan, tidak hanya cukup kita membenci dosa, tetapi lebih ada baiknya kita juga harus bertindak, memiliki solusi rohani. Kita juga tidak hanya menjadi orang benar, tetapi kita juga harus menjadi pelaku kebenaran. Tetapi Lot lebih memilih untuk tetap tinggal di tengah-tengah itu. Bapak Ibu Saudara, penyelamatan Lot adalah anugerah yang sangat besar bagi Lot. Di mana dia diselamatkan dari antara orang-orang yang dimurkai. Dia yang memperoleh anugerah Allah. Bukankah Lot yang berulang kali memperoleh anugerah Allah? Kalau kita lihat dari awal, belas kasihan kepadanya dia selalu diluputkan dari mara bahaya. Sebelumnya dia dipelihara oleh Abraham karena ayahnya telah meninggal dan dia dibawa oleh Abraham bersama-sama dengan dia ketika Abraham pergi keluar dari tanahnya. Setelah itu dia diselamatkan dari tawanan Raja Kedorlaomer pada saat itu. Dan saat ini dia diselamatkan dari malapetaka oleh murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan yang dialami, yang diterima oleh Lot sepanjang umur hidupnya ini sungguh besar dan berulang kali diterima. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana cara malaikat menyelamatkan Lot? Cara satu-satunya adalah meninggalkan kota itu. Sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk memperingatkan Lot akan kehancuran dan mendesak untuk segera pergi dari sini, tinggalkan kota ini. Penyelamatan Lot ini merupakan penyelamatan yang istimewa Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan yang diutus untuk menghancurkan Sodom, sekaligus malaikat Tuhan itu juga yang diutus untuk membawa kabar baik kepada Lot untuk dia memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Lot mengajak bakal calon menantunya yang akan menikah dengan anak-anaknya perempuan, mereka sama sekali tidak menghargai Lot. Bahkan calon menantunya ini menjadikan Lot hanya sebagai olok-olok saja. Padahal kalau zaman saat ini biasanya calon-calon menantu itu sangat menghargai calon mertuanya. Tetapi di Sodom dan Gomora itu tidak berlaku. Mereka tidak menghargai ajakan Lot sama sekali akan kehancuran itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat juga di bagian ini bagaimana keluarga ini sangat berat meninggalkan Sodom. Mereka berlambat-lambat, entah itu tidak mau pergi atau mereka entah itu sibuk untuk membungkus barang-barang berharga yang akan mereka selamatkan untuk dibawa bersama-sama dengan mereka. Dikatakan di sana malaikat terus mendesak Lot supaya segera berangkat meninggalkan kota itu. Di ayat 15 dikatakan di sana ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Bapak Ibu Saudara, pemberitahuan akan pemusnahan kota ini hanya disampaikan kepada Lot dan keluarganya saja. Ini adalah kabar baik bagi dia, di mana Lot diselamatkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita terus menerus menerima berita-berita buruk,
berita-berita malapetaka, berita kehancuran, bencana, kejahatan, anarkis, kriminalitas, dan sebagainya setiap harinya. Apalagi belakangan ini kita sering diwarnai, bangsa Indonesia diwarnai dengan berita-berita kehancuran-kehancuran yang terjadi di bangsa kita. Tetapi berita yang kita terima tidak berhenti sampai di situ saja. Di mana bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepada Tuhan, ada keselamatan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Belakangan ini dunia seolah-olah berada di ambang kehancuran. Belakangan ini dunia dan segala bangsa seolah-olah berada di masa-masa kritis. Termasuk bangsa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita sendiri, keluarga kita mengalami dampak dari kerusakan dunia yang saat ini dalam berbagai bidang sedang terjadi. Tetapi di tengah-tengah kabar buruk yang tak pernah berhenti terdengar setiap hari, kabar sukacita itu tetap ada. Kabar baik itu tidak akan pernah lenyap, yaitu firman Allah, firman Tuhan, Injil yang merupakan satu-satunya kabar sukacita, yang merupakan satu-satunya kabar baik yang membawa pengharapan bagi kita di tengah-tengah kabar buruk dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk selalu berlarut-larut di dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam keputusasaan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Karena sesungguhnya kita memiliki pengharapan, kita memiliki berita yang membawa kita kepada kekuatan pengharapan itu, yaitu Injil, firman Tuhan yang tidak akan pernah lenyap. Lalu seterusnya kita melihat bagaimana Lot meresponi kasih karunia Allah yang dia terima pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, logikanya begini ya. Ketika kita diberitahukan bahwa tempat di mana kita berada saat ini adalah sedang berada di dalam bahaya, akan hancur atau akan dimusnahkan, maka dengan segera kita ingin meninggalkannya, maka dengan segera kita ingin menyelamatkan diri, apalagi kepada kita telah dijanjikan tempat pengungsian atau tempat yang aman bagi kita untuk menyelamatkan diri. Dan tentu dengan senang hati kita akan ke sana untuk menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat di daerah saya pada tahun 2005 yang silam, di mana terjadi gempa yang begitu dahsyat di tengah malam. Dan kami semua tentu sangat syok, kami semua sangat ketakutan, dan dalam keadaan darurat itu, kami dengan gerakan yang cepat mencari perlindungan, mencari keamanan, di mana kami menjauhi gedung-gedung yang tinggi, kami ke tanah yang lapang, yang kemungkinan besar itu tidak akan longsor atau ada gedung atau pohon yang akan tumbang menimpa itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sudah sewajarnya bagi manusia seharusnya ketika dalam ancaman, di dalam bahaya, kita mencari tempat keselamatan kita. Dan terlebih-lebih di masa-masa yang bahaya, orang-orang biasanya mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mendengar cerita seseorang yang pernah berada di pesawat yang terancam jatuh karena cuaca buruk. Mereka semua pada berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhannya masing-masing dan berharap akan belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang-orang yang setelah menerima keajaiban kasih karunia Allah, yang ditolong dari keadaan-keadaan yang bahaya, yang ditolong dari keadaan-keadaan malapetaka. Mereka memutuskan hidup mereka untuk dekat dengan Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Pencipta lagu Amazing Grace, yaitu John Newton pada tahun 1779, ia adalah seorang yang pernah mengalami keajaiban anugerah Tuhan, keajaiban pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal, di tengah laut yang dihantam oleh ombak dan hampir saja tenggelam. Dan setelah mengalami keajaiban pertolongan itu, John Newton memutuskan untuk bertobat dan hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merasakan anugerah Tuhan ketika dalam keadaan bahaya dalam hidup ini seharusnya membawa manusia semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi mari kita melihat bagaimana respon Lot terhadap anugerah besar yang ia terima pada hari itu. Kita ke ayat 16 dikatakan ketika ia berlambat-lambat maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu Saudara, sikap berlambat-lambat dan dengan tidak bergegas meninggalkan kota kekejian itu menggambarkan perhatian mereka yang terbagi. Sepertinya hati keluarga Lot masih berat meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Mereka masih enggan untuk meninggalkan segala kejayaan dan prestasi yang telah mereka bangun selama ini di Sodom. Ini adalah sikap pertobatan yang setengah-setengah. Ini adalah sikap hati yang masih terikat oleh berbagai keinginan-keinginan duniawi, oleh berbagai kesenangan-kesenangan duniawi. Perhatian masih terikat di luar Tuhan, perhatian yang masih mementingkan di luar Tuhan. Sehingga mereka berlambat-lambat, bahkan menunda untuk mengikut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah kita masih memiliki hati yang terbagi-bagi seperti itu? Adakah kita masih memiliki hati yang setengah-setengah dalam mengikut Tuhan seperti itu? Yang masih terikat terhadap hal-hal yang di luar Tuhan, sehingga kita sering berlambat-lambat dalam mengikut Tuhan. Kita sering menunda-nunda dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan sepenuh hati taat dan mau mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jika orang-orang berdosa biasanya bertobat dan dekat dengan Tuhan setelah mengalami anugerah Allah yang saat dalam bahaya, seharusnya terlebih lagi orang-orang yang sudah percaya semakin dekat dengan Tuhan setiap hari. Karena sesungguhnya kita mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Artinya adalah setiap hari iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sesuai dengan lagu yang telah kita nyanyikan tadi, sangat sesuai sekali dengan perenungan kita pada hari ini. Dikatakan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Kita harus terus memohon kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang aktif, yang terus meresponi setiap berita keselamatan yang Tuhan berikan atas kita. Jangan sampai memiliki hati yang lesu, yang berlambat-lambat, yang menunda-nunda untuk meresponi setiap berita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum firman Tuhan tadi kita telah menyanyikan lagu, Yesus pegang erat tanganku. Sebab kita hidup karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya kita ini lemah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lolos dari dan meluputkan diri dari murka Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi Yesus sendiri yang datang mencari, menemukan dan menyelamatkan kita. Sehingga saat ini pun kita terus dipegang, kita terus dituntun oleh Roh Kudus. Menuntun kita supaya kita tetap berjalan di jalan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang terdesak, Lot masih sempat-sempatnya bernegosiasi dengan malaikat berhubungan dengan tempat di mana dia harus mengungsi, di mana dia harus berlari menyelamatkan diri. Ketika malaikat menyuruh Lot pergi ke pegunungan, tetapi Lot meminta untuk lari ke kota kecil. Dan malaikat itu mengabulkan permintaannya. Bapak Ibu Saudara ingat betapa besar kasih karunia kepada Lot. Bahkan malaikat itu berkata bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di kota itu, di kota kecil itu yaitu Zoar.
sebelum Tuhan mendatangkan penghukumannya atas bangsa Sodom dan Gomora, terlebih dahulu malaikat itu memastikan keamanan dan keselamatan Lot. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan bahwa orang-orang berdosa tidak akan mendapat bagian di dalam kasih karunia orang-orang benar. Dan orang benar tidak akan mendapat hukuman bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Lot ini beralasan untuk lari, tidak mau lari ke pegunungan. Dia berkata bahwa nanti mungkin saya akan tersusul oleh bencana itu. Padahal hujan belerang itu hanya di Sodom dan Gomora saja. Saya pikir ini adalah sebuah alasan yang diungkapkan tanpa berpikir panjang. Dia lebih memilih kota yang lebih dekat. Saya tidak tahu kenapa Lot ini tidak mau berlari ke pegunungan. Mungkin dia susah untuk berlari, atau mungkin barang bawaannya begitu banyak, atau memang dia memiliki kendala untuk bisa berlari ke pegunungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan yang harusnya lebih tahu di mana tempat yang lebih aman bagi Lot untuk bisa menyelamatkan diri? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Lot tidak jadi tinggal di kota Zoar, tetapi dia tinggal di pegunungan dalam sebuah goa bersama dengan kedua putrinya. Ini artinya apa? Bahwa pilihan Lot sama sekali tidak baik untuk dirinya. Tetapi Lot tetap memilih untuk berlari atau mengungsi di kota kecil itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dari awal perpisahan Lot dengan Abraham, sikap egois dan mementingkan diri sendiri, mementingkan kesenangan pribadi sudah kelihatan dari cara Lot memilih tanah yang baik di lembah Yordan. Setelah itu ia memilih untuk menetap di tengah-tengah bangsa Sodom, sekalipun kota itu sangat berdosa. Saat ini juga dia memilih kota yang dekat untuk menjadi tempat pengungsiannya di sana sebagai tempat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Abram yang terus mengikuti kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah karakter Lot ini dimiliki oleh orang-orang percaya saat ini? Selalu bersikap egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan kesenangan diri sendiri daripada keinginan Tuhan. Memaksakan keinginan hati sendiri daripada keinginan Tuhan. Seperti yang Amsal pasal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan setiap keinginan, rancangan yang timbul di dalam hati kita. Biarlah segala rancangan dan keinginan Tuhan saja yang terlaksana dalam kehidupan kita. Seterusnya malaikat terus mendesak Lot untuk lari, cepatlah, bersegeralah. Malaikat sendiri yang diutus oleh Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora malah sangat mementingkan keselamatan Lot terlebih dahulu sebelum mereka mendatangkan murka Allah, hujan belerang, menunggak balikan kota Sodom dan Gomora itu. Karena dikatakan di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum Sodom dan Gomora aman dan selamat. Ini sekali lagi anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada Lot. Mungkin kalau sebagai manusia, mereka ini udah kesal ya. Ini orang udah mau ditolong, udah mau diselamatkan, masih saja tawar-menawar, masih saja bernegosiasi. Ya udahlah, biar saja hancur, mati bersama-sama dengan orang-orang yang dimurkai itu. Tetapi Lot tetap diselamatkan oleh Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ayat 16 itu dikatakan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan hendak mengasihani Lot. Ini adalah kasih karunia Allah yang tidak pernah berubah. Ketetapannya untuk menyelamatkan Lot tidak pernah berubah oleh keadaan Lot sekalipun. Sekalipun Lot lemah, tetapi kasih Allah tetap kuat merangkulnya. Sekalipun Lot kadang tidak setia, tetapi Allah tetap setia di dalam kasihnya kepada Lot. Bapak Ibu Saudara, jadi dari sini
kita tahu bahwa kasih Allah tidak bergantung kepada keadaan manusia. Keselamatan tidak ditentukan oleh lemah kuatnya manusia, juga tidak ditentukan oleh kesalehan manusia. Tetapi benar-benar murni berasal dari karunia Allah, berasal dari kedaulatan dan kasih Allah sendiri. Seperti di dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita lemah dalam kehidupan ini. Dalam menjalani hidup, mengiring Tuhan, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Percayalah bahwa Allah sangat bermurah hati. Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya yang Dia kasihi. Oleh karena itu kita terus meminta tuntunannya supaya kita dimampukan setia. Mengikut Dia sekalipun harus menyangkal diri dan memikul salib. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk berjalan mengikut Tuhan. Dengan kemampuan kita sendiri kita tidak mampu untuk melewati setiap tantangan dan rintangan dalam mengiring Tuhan. Tetapi oleh tuntunan Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan tetap survive di dalam mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara, malaikat mendesak Lot, cepatlah, larilah. Ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan kesenangan atau hitung-hitungan tentang jauh dan dekatnya tempat pengungsian. Sebab ini adalah suatu pelarian, ini adalah suatu perjalanan menuju tempat keselamatan, menuju tempat yang aman. Dalam peristiwa ini saya mengingat perkataan Rasul Paulus. Dia mengibaratkan kehidupan ini ibarat suatu pertandingan berlari mencapai garis finish. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, kehidupan ini adalah sebuah pertandingan berlari. Kita menuju kepada garis finish akhir kehidupan, yaitu hidup yang kekal yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu usaha untuk terus berada di dalam kasih karunia Allah. Suatu peperangan. Kita sedang berlari-lari, berjuang menuju kepada pengharapan yang kita imani. Tinggal bersama Tuhan di surga. Dan hidup kekal. Ini adalah tujuan akhir kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk berlari. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah berhenti untuk bekerja bagi Tuhan. Karena hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu perlombaan. Yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seterusnya bagaimana penghukuman itu terjadi atas Sodom dan Gomora. Pada hari itu juga Allah menantangkan murkanya, pemusnahan, kehancuran atas Sodom dan Gomora. Pemusnahan Sodom dan Gomora terjadi secara tiba-tiba. Berbeda ketika datangnya air bah di zaman Nuh, di mana ada waktu untuk memperingatkan semua umat manusia supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Allah, supaya mereka diselamatkan. Meskipun pada saat itu tak satu orang pun yang mendengarkan berita baik itu, kecuali keluarganya Nuh yang diselamatkan. Berbeda juga di zaman Musa, ketika Musa berulang kali berfirman kepada Firaun di Mesir supaya melepaskan bangsa Israel, membiarkan mereka pergi keluar dari Mesir. Sehingga
berulang-ulang kali itulah menimpa bangsa Mesir. Sekalipun pada akhirnya nanti Mesir, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel sampai Tuhan mendatangkan penghukuman yang besar atas mereka. Berbeda dengan zaman Yunus di mana Allah memberikan waktu selama 40 hari kepada bangsa Niniwe untuk bertobat. Dan sekalipun nanti pada akhirnya bangsa Niniwe bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi tidak dengan Sodom dan Gomora. Ini terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kesempatan untuk berdosa bagi mereka, bertobat bagi mereka. Tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Karena sesungguhnya dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan dan mereka tidak punya waktu lagi untuk bertobat. Jadi kita bisa belajar dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sesungguhnya kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah adalah itu semua karena kasih karunia Allah. Allah yang berdaulat untuk memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk kembali kepada Allah. Dan Allah juga yang berdaulat untuk tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Melainkan Tuhan mendatangkan penghukuman atas mereka. Jika suatu bangsa dalam kebobrokannya Allah seolah-olah berdiam diri dan tidak bertindak mendatangkan penghukuman, itu bukan berarti Allah membiarkan. Melainkan bisa saja Allah sedang memberi waktu bagi mereka untuk berbalik kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati jikalau di saat kita sudah jauh dari Tuhan dan kita merasa Tuhan seolah-olah tidak bertindak dan kita baik-baik saja, tidak ada teguran dari Tuhan, justru di masa itulah Tuhan sedang memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tetapi jikalau waktunya Tuhan nanti mendatangkan kesuciannya, mendatangkan keadilan dan murkanya, tak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memohon pengampunan kepadanya. Oleh karena itu, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada saat ini, marilah kita terus berdekat dengan Tuhan. Marilah kita terus hidup di dalam Tuhan. Peristiwa Sodom dan Gomora ini menjadi pelajaran bagi umat Allah di dalam sejarah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah menjadikan pemusnahan Sodom dan Gomora ini sebagai gambaran atau peringatan akan akhir zaman. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 23 sampai 30 dikatakan di sana. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Pemusnahan Sodom adalah gambaran yang tepat untuk menyatakan keadaan akhir zaman. Di mana tidak ada lagi kesempatan bagi umat manusia untuk berbalik dan memperbaiki semuanya. Selain itu, dosa-dosa Sodom dan Gomora juga menjadi gambaran dan peringatan akan dosa-dosa manusia di akhir zaman. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukankah terlihat jelas di hadapan kita bahwa dosa-dosa Sodom dan Gomora sudah menjadi budaya bagi sebagian bangsa, bagi sebagian besar bangsa di dunia ini saat ini. Bahkan banyak bangsa-bangsa, banyak negara-negara yang melegalkan dosa-dosa Sodom dan Gomora ini. Dan ini merupakan apa? Bahwa ini adalah akhir-akhir di mana Tuhan Yesus ingatkan kepada kita bahwa ini adalah zaman-zaman akhir. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menyebutkan istri Lot sebagai gambaran atau sebagai peringatan akan keserakahan manusia akan hartanya di akhir zaman. Dilanjutkan di Lukas pasal 17 ayat 31 sampai 32 dikatakan di sana. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian jugalah orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup hedonisme membuat orang tidak lagi menghargai karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Istri Lot sama sekali tidak mengindahkan perkataan malaikat. Sikapnya menoleh ke belakang merupakan peringatan atas orang-orang yang belum meninggalkan dosa-dosanya
dan kesenangan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap istri Lot menoleh ke belakang merupakan bukti dia masih terikat dengan Sodom dan Gomora. Dia belum sepenuhnya meninggalkan kekejian kota itu. Hal ini juga memperingatkan kita kepada bangsa Israel yang masih terikat dengan perbudakan di Mesir. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3, di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu tahu, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 3 juga dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan membunuh anak-anak kami? Bangsa Israel masih belum rela melepaskan ikatan perbudakan dan mereka di Mesir demi kesenangan dunia. Sehingga sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka selalu mengingat-ingat Mesir dan menyesal telah keluar dari Mesir. Terus mendesak dan menuduh Musa mengapa mereka dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, sama halnya dengan istri Lot yang enggan meninggalkan kenyamanan hidupnya. Dia hidup mendua hati. Ia menoleh ke belakang mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 34 dikatakan di sana, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hati kita, kesenangan kita, pikiran kita terikat oleh suatu hal di luar Yesus, hati-hati ini adalah bisa menjadi berhala bagi kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa hati kita terpikat oleh Yesus saja, melebihi dari apapun di dunia ini. Mengikut Tuhan itu harus rela melepaskan semua hal yang mengikat diri kita di luar Yesus. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan di sana, demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kita telah dilahirbarukan. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Pandangan dan tujuan hidup kita seharusnya tertuju kepada surga. Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia ini, sehingga kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Kita tidak bisa menaruh satu kaki di surga untuk mengikut Tuhan, dan satu kaki yang lainnya lagi di dunia untuk hidup seperti gaya hidup dunia ini yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertobatan yang setengah-setengah. Tidak ada kerohanian yang suam-suam kuku, karena Allah akan memuntahkannya. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hari ini kita telah mendengar Lot sebagai peringatan akan kasih karunia Allah bagi kita. Kasih karunia Allah yang besar tanpa syarat. Istri Lot sebagai peringatan bagi manusia yang terpikat hatinya oleh kesenangan dunia daripada Tuhan. Dan Sodom dan Gomora sebagai peringatan akan penghakiman dan murka Allah pada akhir zaman. Maka jika kita melihat dunia saat ini, tidakkah Bapak Ibu Saudara melihat tanda-tanda Sodom dan Gomora? Maka dari itu cepatlah, bergegaslah, berlarilah. Hidup ini adalah suatu perjuangan, hidup ini adalah suatu pelarian, hidup ini adalah suatu perjalanan menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, kalau ada sanak saudara atau kerabat, mari beritahukan kepada mereka bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Karena sebentar lagi, tidak tinggal sesaat lagi, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Waktunya sudah dekat. Oleh karena itu kita mohon Roh Kudus memegang tangan kita, menuntun kita untuk terus menuntun kita di jalan Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami masih terikat oleh keadaan dan kesenangan duniawi. Mohon kami mohon kepada Engkau Tuhan, pegang tangan kami, tuntun kami untuk terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki atas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon kekuatan dari Engkau untuk kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari di masa-masa mendatang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja bagi kita pada saat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kita juga perlu mengingatkan bahwa gereja kita mengadakan pelayanan diakonia bagi Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia bisa menghubungi majelis hamba Tuhan dan juga setiap ketua-ketua PW masing-masing. Kita juga melihat jumlah kehadiran dan persembahan minggu lalu di warta yang telah dibagikan kepada kita. Dan setelah itu juga kita tidak lupa untuk terus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kita bisa lihat di warta. Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat pokok-pokok doa di sana yang terus-menerus kita doakan keadaan bangsa kita saat ini supaya Tuhan terus memulihkan keadaan bangsa kita dan juga berdoa buat kemajuan gereja kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu ini, kita akan mengikuti Bible class yang dilaksanakan pada hari Kamis yang dibawakan oleh Mukse, dan kita juga terus melihat di dalam warta ibadah remaja yang dilaksanakan pada hari Sabtu jam 3 sore melalui via Zoom, dan persekutuan pemuda yang dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6:30 malam melalui via Zoom. Dan perlu diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, minggu depan adalah minggu ketiga, maka kita akan mengikuti perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan ini untuk semeja dengan Tuhan. Demikianlah warta yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyebutkan visi dan misi gereja kita. Visi, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang seluruh jemaat di rumah yang sedang ikut ibadah ini untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan menerima doa berkat. Kita pujikan nyanyian doksologi. Roh
Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati ibadah di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh kami nikmati bersama, Engkau Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup melakukannya di sepanjang minggu yang baru ini, bahkan di sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami selalu bersyukur buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan kami tahu betapa besar penyertaan-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi saat ini, Engkau Allah yang setia, memelihara setiap kami, menolong setiap kami. Walaupun Tuhan, kami menyadari kami sebagai manusia, kami sering mengalami ketakutan-ketakutan. Tetapi Tuhan, Engkau tetap meneguhkan iman kami untuk selalu menaruh harap kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam tiap perjalanan hidup kami, dan Engkau yang menjadi benteng kekuatan kami. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, Engkau pun kadang-kadang mengizinkan kami untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau akan menghibur mereka, Engkau akan menolong mereka. Bahkan tangan-Mu yang penuh kuasa akan senantiasa bekerja untuk menyembuhkan mereka dan mendatangkan sukacita dalam hidup mereka. Atau mungkin saat ini Tuhan, mereka yang saat sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi karena pandemi ini Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang senantiasa menolong setiap jemaat-Mu yang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, agar mereka pun beroleh penghiburan daripada Engkau, dan beri mereka hikmat, agar mereka pun Tuhan boleh melihat karya Tuhan yang lebih besar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mereka yang saat ini sedang bergumul. Kami berdoa untuk saudara Vindi di dalam masa pemulihannya. Tuhan kiranya berkarya terus, memulihkan saudara Vindi, menyembuhkan dia, sehingga Tuhan ia boleh kembali melakukan aktivitas secara normal. Dan mereka sekeluarga boleh memuji memuliakan Tuhan lewat semua penyakit yang dilewati oleh saudara Vindi. Ini menjadi kesaksian betapa Tuhan sungguh-sungguh memelihara dia dan memelihara keluarganya. Kami berdoa juga untuk Pak Junli, suami dari Ibu Anyo, yang juga sedang mengalami kondisi yang kurang sehat. Tuhan, Engkau kiranya menyembuhkan Pak Junli. Engkau kiranya memberi dia pertolongan lewat obat-obat yang dia minum. Engkau pun Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Xiaomei yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah, Tuhan sembuhkan. Memang secara usia orang tua kami ini sudah lanjut, tetapi anak-anaknya masih mengharapkan pertolongan Tuhan. Maka kiranya Engkau Tuhan yang menolong, menyembuhkan, memberi kekuatan kesehatan baru kepada papanya Ibu Xiaomei. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan dalam tangan-Mu. Mungkin ada jemaat-jemaat lain yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolonglah dan Tuhan yang kiranya berkarya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa. Kami tidak henti-hentinya memohon belas kasih-Mu atas apa yang kami alami di tengah-tengah negeri ini. Tuhan, pandemi yang sudah berbulan-bulan telah menimpa negeri kami. Sesungguhnya Tuhan, secara manusia kami pun belum mengerti tujuan-Mu di balik ini semua. Oleh sebab itu berikan kami hikmat, agar kami pun boleh melihat kebaikan-Mu di balik ini semua, sehingga hati kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari, kami boleh menikmatinya dengan sukacita. Maka Tuhan, Engkau yang kiranya terus bekerja di dalam melakukan pemulihan bangsa ini. Hanya tangan Tuhan yang kuat yang mampu menolong bangsa kami keluar dari pandemi ini. Oleh sebab itu berkatilah presiden kami, berkati wakil presiden kami, menteri kabinet,
para kepala-kepala daerah dan seluruh jajarannya. Engkau berkati mereka Tuhan, beri hikmat agar mereka Tuhan menjadi alat dan saluran berkat-Mu untuk boleh bekerja dengan baik, untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sehingga kami boleh melihat pertolongan-Mu datang atas kami. Terlebih Tuhan, beberapa hari terakhir ini bangsa kami sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Demonstrasi rakyat yang begitu menakutkan ya Tuhan. Tindakan anarkis dan lain sebagainya. Kami memohon kepada Tuhan agar Engkau menyadarkan rakyat Indonesia dengan kondisi yang sulit ini. Biarlah setiap orang, setiap pihak boleh menahan diri, boleh bersabar, boleh melihat hal yang baik di balik ini semua. Sehingga Tuhan, tidak ada kerusakan, tidak ada hal yang menakutkan yang terjadi di bangsa kami. Maka Tuhan yang memberkati aparat keamanan di dalam melakukan tugas mereka untuk mengamankan negara ini. Sehingga kami semua Tuhan boleh menikmati hidup yang damai dan sentosa. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini, kami melihat beberapa umat Tuhan yang dipersulit untuk beribadah di rumah. Tuhan, kiranya Engkau pun yang bekerja, agar setiap anak-anak-Mu boleh senantiasa tetap menikmati perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dan Engkau pun Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin negara ini, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan melakukan tugas mereka, melindungi setiap kami untuk menikmati hak, yaitu hak untuk beribadah kepada Tuhan. Maka tolonglah Tuhan, biarlah setiap orang yang menganggap diri mayoritas boleh tetap menghargai setiap kami anak-anak-Mu, karena beribadah ini adalah hak setiap orang yang dibawa sejak lahir. Kami pun tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kami hanya mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Maka biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan dimanapun di masa-masa pandemi ini boleh Tuhan menikmati sukacita di dalam beribadah kepada Engkau. Dan biarlah situasi ini tidak semakin mempersulit anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau berikan kami kekuatan dan semangat agar situasi yang sulit yang kami hadapi ini tidak memudarkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Tetapi biarlah kami boleh semakin percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa bekerja di balik ini semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa. Kami letakkan di dalam tangan Tuhan untuk segala kegiatan rohani yang kami laksanakan di dalam minggu yang baru ini. Tuhan yang senantiasa memimpin dan memberkati. Tuhan yang terus menggerakkan jemaat-Mu untuk ambil bagian bertumbuh bersama lewat kegiatan-kegiatan ini. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan. Engkau berkati mereka, Engkau pimpin mereka, agar setiap mereka boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya secara fisik, mental, dan rohani, agar nanti mereka boleh membangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Pemberkatan nikah pada tanggal 1 Oktober untuk saudari Devi dan saudara Jeffrey. Engkau Tuhan yang memberkati agar ini semua boleh berlangsung dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Tuhan yang kiranya memimpin dan memberkati setiap kami. Engkau yang selalu menjaga kami ketika kami bekerja, beraktivitas. Engkau yang melindungi, memelihara kami. Sehingga kami boleh tetap menikmati perlindungan-Mu. Jauhkan setiap kami dari penyebaran wabah virus corona ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami tolak itu semua. Sehingga kami Tuhan boleh tetap menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Maka inilah seluruh kehidupan kami. Bahkan segala berkat-Mu yang telah kami nikmati di minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami tidak lupa Tuhan untuk selalu memberikan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan memberkati persembahan ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Maka biarlah kiranya Engkau Allah yang penuh kasih senantiasa memimpin kami melewati minggu yang baru ini
dan kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Saudara-saudari yang saya kasihi, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.